Apakah semua orang yang puasa bisa mendapatkan 4 kemuliaan tadi atau tidak? Ini poinnya. 4 itu kalau digabungkan jadi takwa namanya. Singkatnya, apakah semua orang puasa pasti bertakwa? Ya, tanyakan Al-Quran. Apa jawaban Allah di Al-Quran? Dijawab langsung di ayat Siyam. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Nah, kalimat tattaqun itu diawali dengan kata la'allakum. La'alla itu namanya harfut taraji. Saya ulang ya, di ilmu nahwu la'alla disebut harfut taraji. Al-Imam As-Suyuti berkomentar begini. Setiap ada satu harapan, keinginan besar yang ingin dicapai, tapi diawali dengan kata la'alla atau la'allakum, ini menunjukkan bahwa harapan itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Jadi ketika Allah menutup kalimat puasa, ayat puasa dengan kata la'allakum seakan memberi kesan, tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa dan jaminan 4 kemuliaan tadi kecuali orang yang serius puasanya. Orang yang sungguh-sungguh puasanya. Karena itulah untuk menunjukkan kesungguhan itu, bagian terakhir kita, Nabi memberikan 3 amalan utama. Saya akan bacakan dengan cepat 3 amalan utama yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba Ramadan dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kalau ibu bapak ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi, nanti bikin agenda saat Ramadan. Ya, supaya nggak pusing nanti. Kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan, hari kedua apa yang dikerjakan, subuh apa, siang apa, sore apa. Cuman nanti saya berikan 3 yang pokok ini. Ada 3. 1, meningkatkan sholat. Saya ulang ya, meningkatkan apa? Sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja, siang dan malamnya. Itu sholat. 2 yang terakhir saya cepat. 2 yang terakhir adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 3 caranya. 1, banyak membaca. Itu namanya qiraah. Silahkan Bapak Ibu siapkan dari sekarang. Targetnya khatam misalnya 1 kali. Berapa juz? 30 juz. Kalau mau gampang bagi 30. Berarti 1 hari berapa? 1 juz. Paling gampang lagi supaya nggak capek ngajinya. Supaya nggak capek. Bagi 1 juz 5 waktu sholat. Contoh. Juz pertama itu Al-Baqarah plus Al-Fatihah. Al-Fatihah saya nggak hitung lah karena sudah hafal ya. Al-Baqarah itu 141 ayat. Juz pertama. Bagi 5, 28. Jadi setiap ketemu waktu sholat, bagi 2 lagi. 28 bagi 2 berapa? 14. Sebelum sholat baca 14 ayat, setelah sholat baca 14 ayat. Itu 14 ayat tuh paling-paling nggak nyampe 5 menit Bu Pak. Kalau investasi 10 menit setiap waktu sholat, bagi 2 kita baca 14 ayat, itu insya Allah selesai Ramadan khatam Quran. Itu udah rumus. Ya, tidak cukup dengan amin, siapkan dari sekarang. Siapkan. Ya. Ya. Kemudian mengkaji, kajian, tilawah. Itu tilawah itu di hadis Muslim pahalanya banyak. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Ya, kita ngajinya Quran hadis ya, biar ya, apa lebih kuat dalilnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum. Ya, siapa yang bisa tilawah Quran, ngaji, tafsir, keluarkan misalnya untuk Ramadan 10 hari saya pengen tahu Al-Fatihah. Itu ketika dilakukan punya 4 keutamaan. 1, ghasyiyatuhum rahmah. Selama ngaji rahmat Allah dibentangkan. Kalau pengen doa cepat dikabulkan, kalau istighfar diampuni. Yang kedua, awas ini nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan dalam jiwa. Bapak Ibu pengen di rumah tangga nyari sakinah, isi dengan Quran di rumah. Amalan terakhir infak. Ya, hadisnya dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, ya, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat luar biasa dermawan dan lembut. Dan bertambah dermawan lagi ketika tiba Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Mensupport sahabat, siapapun yang punya anggaran untuk infak, disiapkan sebelum Ramadan. Jangan berpikir banyak Bu. Yang penting ada anggaran. 30.000 nggak ada masalah.
Setiap hari 1000, tidak harus uang, makanan. Pernah dengar hadis ini enggak? Siapa yang memfasilitasi bukaan orang puasa walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada? Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Tapi bukan berarti nyali kurma ke Tanah Abang setiap hari 1. Terus minumnya 1 sedotan aja ganti-ganti. Ya, maksudnya apa? Yang paling minimal kita bisa keluarkan. Itu pahalanya 700 kali lipat dikali 10. Paling standar. 700 kali itu standar biasa di hari ini. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261 yang dibacakan Adinda tadi kita itu. Ramadan kali 10 lagi. Maka dari itu disiapkan dari sekarang untuk infak. Kalau kami di desa itu, ibu saya selalu kalau Ramadan itu RT-nya setiap rumah. Ini untuk bukaan hari ini rumah A, rumah B, rumah C. Bukaan besok rumah A, rumah B, rumah C. Boleh tuh di PWM Pak dipraktikkan. Ya, misalnya anggota perserikatan siapa dikasih kesempatan. Mungkin nanti yang lain kurmanya, yang ini misalnya jeruknya, yang ini ininya. Setiap ada bukaan ya kirim ke yatimnya, ya kemudian ke pondok-pondok asuhan Muhammadiyah yang tadi disebutkan sekian ribu itu, cari pahala. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sampai dengan batas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua, kesehatan, dan saya yang terakhir saya ingin sampaikan doa penting. Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan. Supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi nomor hadis 3254. Qala, langsung saja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan, tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, nggak sakit sampai selesai puasanya, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman dan diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.